Cek. Sudahlah ya. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas keterlambatannya kita hari ini karena sudah berapa minggu Ibu nggak ngajar, jadi disempat-sempatkan hari ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, distribusi student. Jadi selain distribusi Z, ada juga distribusi student atau yang biasa dikenal dengan distribusi T namanya. Jadi distribusi student ini sama seperti distribusi Z atau distribusi T. Dia bentuk kurvanya pun sama. Hanya luas daerahnya yang berbeda. Cara menghitung T-nya seperti apa, luas yang dihitung seperti apa, dan tabelnya pun berbeda. Oke, ini udah kelihatan slide-nya? Udah, Bu. Distribusi student. Jadi dia persis seperti distribusi Z, tapi di sini T. Nah, biasanya kapan penggunaan distribusi student, apa bedanya dengan distribusi Z? Kalau distribusi Z biasanya kalau yang kita teliti itu populasinya besar. Jadi 100 ke atas atau 10.000, 100.000 biasanya kita menggunakan distribusi Z. Sedangkan apabila yang diteliti itu datanya sedikit, 10, 20, 40 itu biasanya yang kita pakai adalah distribusi student atau uji T. Oke, langsung saja. Next. Nah, distribusi student. Jadi dia sama distribusi Z. Next. Oh, bentar. Nah, di sini tapi pada distribusi T itu terdapat bilangan N dikurang 1 yang disebut dengan derajat kebebasan atau yang biasa disingkat dengan DK. Jadi DK itu nanti didapat dari N dikurang 1. N itu nanti banyaknya objek yang kita teliti. Jadi dari sana mendapatkan DK, N dikurang 1, derajat kebebasan. Oke, next. Nah, bentuk grafiknya sama seperti distribusi normal, persis. Dia simetris dengan T sama dengan 0. Next. Oke, next. Nah di sini dia cara menghitung luasnya itu terhitung dari TP sampai ke kiri. Jadi sampai habis ke kiri. Jadi dia nanti cara membaca tabelnya T itu dari batasnya, luas P itu pokoknya dari batas T sampai habis ke kiri. Kalau distribusi Z kemarin kan dari Z sampai 0. Kalau distribusi T dia sampai habis ke kiri. Jadi dimanapun T dia sampai habis ke kiri. Di mana P itu adalah luasnya. Next. Oke, next aja. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah P yang dibatasi paling kanan oleh TP. Jadi nilai TP ini nanti diperolehnya dari tabel pasangan antara N dikurang 1 atau DK dengan P. Jadi nanti kita diketahui luasnya, P-nya berapa. Oke, next aja. Next. Nah, ini dia tabelnya. Jadi yang bagian kolom yang pertama itu DK-nya. Jadi yang ke bawah itu DK-nya, yang vertikal. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu DK. Sedangkan yang di atas, yang horizontal itu TP. P-nya itu ada di sana 0, sekian. Nah, itu nanti kelihatan di sana nanti tergantung P-nya berapa, luasnya berapa. Ingat, luas tadi dari dari TP sampai ke kiri. Next. Untuk contohnya, beberapa contoh. Pertama, untuk N sama dengan 18 dan P sama dengan 0,95. Tentukan nilai T. Nah, di sini sudah ada P-nya 0,95 dan N-nya 18. Langkah pertama, karena di sini diketahui N, maka kita cari dulu DK-nya. Kalau N sama dengan 18, maka DK-nya didapat dari N dikurang 1. Nah, jadi cari dulu, jangan memasukkan nanti di tabel mencari yang DK-nya 18, salah. Jadi kalau diketahui N, maka DK-nya harus kita cari dengan cara N dikurang 1. Dan P-nya 0,95. Oke, kita ke tabel.
Maka untuk membaca tabelnya cari yang T 0,95. Cari di sana T 0,95. Terus, untuk DK-nya tadi berapa? Tadi N-nya diketahui N-nya berapa tadi? N-nya 18, maka DK-nya berapa? DK-nya berarti 17 karena N dikurang 1. Jadi pertemuan antara 17 dengan T 0,95 berapa di sana? 0,95 ya, T-nya, P-nya 0,95. Berarti 1,74. Oke, back ke tadi. Next. Maka didapat T-nya itu adalah 1,74. Jadi cara membacanya seperti itu. Kita cari bagian DK-nya berapa dan T-nya itu luasnya, TP-nya. Jadi luasnya tadi diketahui 0,95. Maka T 0,95 yang dicari. Sampai dia dapat DK 17. Nanti hasil pertemuannya itu disitulah T-nya. T-nya adalah 1,74. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk membaca tabelnya. Jadi gampang sekali. Jadi ada DK, ada luasnya, P-nya. Jadi itu aja yang dipakai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, next. Contoh yang kedua. Untuk N sama dengan 21, tentukan nilai T agar luas yang diarsir 0,95. Nah, luasnya itu yang diarsir harus 0,95. Nah, di situ kan ada 2 nih yang tidak terarsir. Dia itu simetris ya. Jadi kalau misalkan yang diarsir harus 0,95, dia simetris T sama min T. Nah, dia pasti seperti itu. Karena tadi 0,95, maka luas di ujung-ujungnya itu, ingat kalau dia terarsir semua itu kan 1. Kalau terarsir semua kurvanya, maka itu adalah 1 luasnya. Tetapi karena di sini harus 0,95, otomatis luas yang tidak terarsir 1 dikurang 0,95 kan, maka 0,05 luas daerah yang tidak terarsir. Tetapi di sini ada 2 bagian yang tidak terarsir, di kiri dan di kanan. Maka dari itu, luas yang tidak terarsirnya 0,025 di sana. Ingat, tadi untuk mencari nilai T itu dicari dari TP sampai ujung nilainya, sampai habis terarsir ke ujung. Makanya di situ luasnya 0,975. Karena bagaimanapun walaupun di ujung itu tidak terarsir, tapi untuk membaca tabel dia dihitung luasnya dari TP ke ujung, sampai ujung pokoknya. Walaupun di situ tidak terarsir. Makanya di situ luasnya menjadi 0,975 dengan N21. Maka ke tabel coba. Nah, maka yang kita cari itu adalah T 0,975 dengan DK-nya 20. Didapat di sana 2,09 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan dia disuruh mencari sehingga luas yang terarsir seperti itu. Jadi bikin dulu kiri, kanan, dan ujung itu jangan diarsir. Tetapi untuk membaca tabelnya, walaupun yang paling ujung kiri itu tidak terarsir, harus juga ditambahkan. Dia menjadi luasnya untuk menghitung di tabelnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk membaca tabelnya. Jadi hanya seperti itu untuk membaca tabel distribusi T atau distribusi student. Oke, back ke slide tadi. Oke, back. Next. Coba next. Di situ udah ada penjelasannya, sama aja penjelasannya kayak Ibu tadi. Next. Next. Oke, next. Next. Oke. Jadi caranya seperti itu tadi. Pokoknya N-nya, DK-nya nanti 20 dan P-nya 0,975. Itu yang dicari. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti didapat T-nya 2,09. Jadi yang pertama cari lihat T
T-nya dulu. Lihat T-nya. Ada punya tabelnya dulu. Untuk membacanya ingat luasnya berapa, nanti DK-nya berapa. Next, Tur. Itu soal aja habis itu. Jadi nanti silahkan dicoba soal latihannya. Nah, itu. Udah ada 2 soal. Untuk DK sama dengan 21. Nah, di situ di soal sudah diketahui DK. Jadi jangan lagi DK itu dikurang 1 ya. Kalau sudah DK diketahui berarti jangan lagi dipakai N dikurang 1, 21 dikurang 1 misalkan. Itu hanya berlaku apabila yang diketahui N. Tetapi apabila yang diketahui adalah DK, itu langsung DK-nya. Jadi dari T ke kanan luasnya 0,05, berarti dari T ke kiri berapa luasnya. Dari T ke kiri sama dengan 0,99, berarti P-nya yang dipakai apa nanti. Antara min T dan T sama dengan 0,9, ini sama seperti contoh yang nomor 2. Terus yang nomor 2 ini diketahui nilai T 2,54. Nah, T-nya sudah diketahui nih 2,54, DK-nya 19. Berapakah luas daerah dari T ke kiri? Nah, itu sangat-sangat mudah. Jadi dibalik ini nanti membacanya. Oke, ada pertanyaan untuk membaca tabel? Kalau enggak ada kita ke next slide selanjutnya yang pengujian hipotesis. Nah, oke. Jadi pengujian hipotesis ini penting. Penting sekali apalagi kalau kalian melakukan penelitian. Jadi kalau penelitian kita tidak lepas dari pengujian hipotesis. Nah, jadi nanti apalagi kalau skripsi, nah itu banyak tuh misalkan meneliti apa, nah hipotesis, oke. Oke, kita mulai untuk pengujian hipotesis. Sebelumnya, enable editing dulu. Nanti nggak jalan. Sebelumnya, pernah mendengar kata hipotesis? Pernah mendengar kata hipotesis sebelumnya? Kalau kalian pernah melakukan penelitian, pasti hipotesis ini tidak asing di telinga kalian. Pasti kalian tahu sekali apa itu hipotesis. Oke, next. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi dia asalnya dari bahasa Yunani. Hipotesis yaitu hypo sementara, sedangkan tesis itu adalah pernyataan atau dugaan. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara. Jadi kita duga misalkan untuk sementara apa dalam penelitian. Oke, next. Nah, karena merupakan pernyataan sementara atau dugaan sementara, maka harus diuji kebenarannya. Jadi hipotesis ini harus diuji. Apakah dugaan kita benar atau salah? Namanya juga dugaan, masih belum ada kepastian. Jadi untuk memastikan kebenarannya, dia harus diuji terlebih dahulu. Nah, dalam pengujian hipotesis, yang namanya hipotesis itu tidak selalu benar. Dia bisa benar, bisa salah, makanya harus diuji. Jadi jangan berpikir bahwa hipotesis itu selalu benar. Oh, tentu tidak. Bisa menghasilkan dugaan kita salah, bisa dugaan benar. Jadi kalau penelitian hasilnya itu tidak harus sesuai dengan hipotesis. Karena hipotesis bisa salah, karena dia hanya bersifat dugaan sementara. Jadi jangan memaksakan hipotesis kita itu harus benar, tidak. Tetapi apabila dalam perjalanan penelitian, hipotesis yang kita ajukan ternyata tidak benar, maka faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi kekeliruan itu apa dimasukkan. Misalkan kalau mau skripsi ya, biasanya kebanyakan tuh harus benar hipotesisnya, tetapi tidak. Kalaupun hipotesis itu salah, maka dia bisa diajukan faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Oke, next. Oke, hipotesis itu ada 2 ya. Ada hipotesis penelitian atau research hipotesis dan hipotesis statistik atau statistical hipotesis. Nanti dicari aja apa itu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Oke, next. Nah ini yang penting nih. Dalam statistik itu ada 2 hipotesis yang akan kita kenal. Ada hipotesis 0 atau H0, itu hipotesis yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Misalkan kita mengklaim sesuatu, nah itu H0 tuh, klaim itu H0. Jadi hipotesis yang dianggap benar dan hipotesis yang akan kita uji kebenarannya itu H0 namanya.
Oke, atau hipotesis yang tidak ada perbedaannya dengan yang itu enggak ada, itu H0. Terus hipotesis alternatif, ada H1, ada HA. Nah, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol, atau hipotesis tandingan, atau hipotesis lawan. Jadi dia selalu berlawanan dengan H0. Jadi ada alternatifnya. Misalkan H0-nya ditolak berarti kan H1 yang diterima. Kalau H0-nya diterima berarti H1-nya yang ditolak. Jadi dia H1 ini alternatif atau lawan dari hipotesis nol. Jadi hipotesis alternatif ini tergantung H0-nya apa. Kalau H0-nya misalkan dia nanti tandanya ada sama dengan berarti tidak sama dengan, atau kalau dia hipotesis H0-nya lebih dari berarti lawannya apa dan seterusnya. Oke, next. Biasanya rumusan H1 ini bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Oke, next Tur. Jadi dia ada bermacam-macam, tergantung H0-nya apa. Pokoknya dia berlawanan dengan H0. Oke. Nah, dalam pengujian hipotesis ada 3 pasangan H0 dan H1 yang mungkin. Tetapi ini yang H0-nya sama dengan ya. Nanti bisa ada H0-nya itu bukan tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Oke. Misalkan Theta itu parameter populasi, theta 0 itu adalah sebuah bilangan tertentu, maka H0 yang sama dengan, maka lawannya adalah H1-nya, next. H1-nya lebih dari. Ini disebut dengan, ya next. Atau sama dengan, lawannya kurang dari atau tidak sama dengan. Nah, untuk yang lebih dari itu dikenal juga dengan uji pihak kanan. Sedangkan kalau H1-nya kurang dari itu adalah uji pihak kiri atau dikenal juga dengan uji satu pihak, one side test. Jadi uji satu pihak ini ada 2, ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan. Sedangkan untuk yang pasangan ketiga yang tidak sama dengan itu adalah uji 2 pihak namanya, atau two side test. Nah, jadi bedakan antara uji satu pihak dan 2 pihak. Lihat tandanya. Nanti yang membedakan antara uji satu pihak dan 2 pihak adalah daerah penolakannya. Daerah penolakannya kalau satu pihak hanya satu daerah, kalau 2 pihak ada 2 daerah. Oke, next. Next. Nah, peranan hipotesis tandingan dalam penentuan daerah kritis. Ini sangat-sangat penting untuk kalian bisa menentukan daerah kritis. Yang pertama untuk perumusan tidak sama dengan. Kalau perumusan tidak sama dengan untuk H1 tadi itu adalah uji 2 pihak. Maka daerah kritisnya ada di pihak kiri dan pihak kanan, di ujung. Di mana luasnya itu adalah setengah alfa. Alfa itu nanti taraf nyata, alfa itu nanti diketahui. Apa itu alfa? Jadi ingat ya, yang namanya daerah kalau kita menggambar kurva, kurvanya selalu kurva berbentuk genta. Uji Z atau uji T kan sama. Nah, untuk daerahnya, luasnya itu tergantung alfanya berapa. Nah, jadi luasnya untuk uji 2 pihak itu di kanan itu luasnya setengah alfa, di kiri juga luasnya setengah alfa. Jadi itu untuk luasnya. Jadi kalau dia nanti ada Z hitung, ada T hitung. Kalau Z hitung nanti lebih dari Z tabel itu D1 dan D2, itu Z tabel namanya nanti. Jadi nanti berapa D1 dan D2-nya nanti diketahui. Cara mengetahuinya kita baca nanti dari tabel. Apabila nanti Z hitung, nanti ada rumusnya, Z hitung namanya. Apabila nanti Z hitung itu lebih dari D2 atau kurang dari D1, pokoknya kalau dia nanti kita gambarkan berada di daerah tertolak, maka H0-nya ditolak. Sedangkan apabila ada di antara D1 dan D2, nanti H0-nya diterima. Oke, next. Nanti untuk minggu-minggu depan aja itu untuk untuk contohnya. Pasti nanti kalian paham. Yang penting kalian tahu dulu daerahnya. Oke, next. Nah, sedangkan untuk yang H1-nya lebih dari itu kan uji pihak kanan. Maka daerah kritisnya terletak di kanan. Luasnya alfa.
kalau cuman satu pihak luasnya alfa ya, luas daerah penolakan. Jadi luas daerah penolakan itu tergantung alfanya. Tetapi untuk yang dua pihak tadi setengah alfa di kiri dan di kanan. Tapi kalau untuk satu pihak hanya alfa. Kalau dia lebih dari itu uji pihak kanan, daerah kritisnya ada di kanan. Oke, next. Next. Sedangkan untuk uji pihak kiri nanti daerah kritisnya ada di kiri. Sama luasnya berupa alfa. Nanti untuk minggu depan untuk lebih jelasnya. Kapan dia diterima, kapan dia ditolak. Oke, next. Ada dua macam kekeliruan dalam pengujian, dalam penarikan kesimpulan. Apabila kita menerima hipotesis yang benar, maka itu benar. Tetapi apabila kita menerima hipotesis yang salah, maka itu kekeliruan. Kekeliruan tipe 2 atau beta namanya. Jadi kalau kita menerima hipotesis yang salah, itu kekeliruan tipe 2 atau beta. Sedangkan apabila kita menolak hipotesis yang harusnya benar, maka itu kekeliruan tipe 1 atau alfa. Jadi seperti itu. Kalau kita menolak hipotesis yang salah, itu kan udah benar. Jadi ada dua kekeliruan, jangan sampai tertukar. Kapan itu kekeliruan disebut tipe 2, kapan tipe 1. Tadi kan untuk penarikan kesimpulan ada alfa ya. Nah, ini alfanya. Alfa itu disebut juga taraf signifikan atau taraf nyata. Kalau alfa itu ada 1% biasanya ada 5% atau 0,01 atau 0,05 itu sama aja kan 1%, 5%. Biasanya untuk penelitian sosial itu taraf nyatanya 5%, tetapi kalau eksak biasanya 1%. Kenapa? Karena kalau eksak biasanya alfanya sekecil-kecilnya. Karena kalau eksak itu kan jarang terjadi kekeliruan karena dia pasti kita menghitung. Kalau sosial bisa banyak faktor yang mempengaruhi, biasanya seperti itu. Taraf nyata 5% itu artinya kira-kira 5 dari 100 kesimpulan kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Itu artinya dari taraf nyata 5%. Jadi kekeliruan tipe 1 itu bisa terjadi 5%. Artinya 95% kita yakin bahwa kita membuat kesimpulan yang benar. Oke, next. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, ini kalian harus ingat nih, ada 5 langkah. Yang pertama, harus bisa dulu merumuskan H0 dan H1. Habis ini kita pelajari gimana cara merumuskannya. Pokoknya dari bahasa soal ke dalam rumusnya. Oke, harus bisa. Kalau nggak bisa merumuskan H0 dan H1, susah nanti menarik kesimpulan. Terus yang kedua itu menetapkan alfanya. Nanti alfanya itu akan diketahui. Terus yang ketiga, kalau sudah menetapkan alfa, kita tetapkan rumus statistiknya. Kira-kira uji Z atau uji T. Sekalian kita menentukan kriteria penolakan. Nanti kan kalau alfanya diketahui, kita udah bisa menentukan daerah kritisnya. Jadi nanti ada kriteria tertentu kapan kita menggunakan uji Z, kapan kita menggunakan uji T. Jadi dia ada 2 nanti rumusnya, ada rumus yang Z, ada rumus yang T. Terus langkah keempat, kalau kita sudah bisa menentukan ujinya yang mana, kita hitung. Jadi kita hitung nilainya. Z-nya berapa, misalkan Z hitung atau T hitung. Jadi kalau langkah 3 sudah bisa, langkah 4 tinggal kita hitung. Rumusnya sudah tahu, oh ini pakai uji Z misalkan. Berarti rumusnya apa? Kita hitung, kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Terus kalau sudah tinggal menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dari membandingkan antara Z tabel dengan Z hitung nanti. Oke, next. Tetapi pada minggu ini kita hanya menentukan H0-nya saja, H0 dan H1. Jadi kita harus bisa dulu karena ini langkah pertama dalam membuat kesimpulan. Kalau nggak bisa langkah pertama, langkah selanjutnya susah. Jadi contoh, seorang peneliti mengklaim bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif melebihi 75. Untuk menguji klaim tersebut, rumus H0 dan H1 yang tepat adalah, nah, di sini klaimnya adalah
rata-ratanya yang ikut pembelajaran lebih dari 75. Ingat, klaim ini adalah yang akan kita uji. Maka klaim ini adalah H0. Makanya di situ H0-nya mu lebih dari 75. Rata-rata lebih dari 75. Karena tadi diklaim yang ikut pembelajaran kooperatif lebih dari 75. Kalau dia H0-nya lebih dari, maka H1-nya harus lawan dari lebih dari. Dia kan lebih dari 75, maka lawannya atau alternatifnya otomatis kurang dari 75 atau sama dengan 75. Karena kalau misalkan 75 masuk ke mana? Kan nggak ada di H0. Makanya H1-nya adalah mu kurang dari atau sama dengan 75. Jadi kalau sudah bisa menentukan H0, H0 berapa? Dari bahasa soal kita harus bisa merumuskan ke dalam kalimat matematikanya berupa simbol. Nah, tinggal kita mencari lawannya. Kira-kira kalau lebih dari lawannya apa gitu. Jadi klaim, ingat klaim itu adalah H0. Jadi H1-nya itu lawan dari H0. Cari. Misalkan lebih dari maka lawannya apa. Oke, next. Jadi hipotesis H0 dan H1, jadi penulisannya gini, H0 mu lebih dari 75, H1 mu kurang dari atau sama dengan 75. Oke, next. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk menentukan H0 dan H1 dulu. Jadi harus bisa. Kalau udah bisa menentukan H0 dan H1 gampang. Nanti tinggal kita belajar kriteria kapan menggunakan uji Z, kapan menggunakan uji T, nanti ada rumusnya. Kalau udah bisa, nanti Ibu ajarkan cara menggambar, menggambar kurvanya, menggambar arsirannya, daerah penolakannya. Jadi nanti menarik kesimpulannya dari gambar. Oke, next. Untuk latihannya ada 3 soal. Yang pertama, racun tikus merek X diklaim dapat membunuh tikus tidak lebih dari 1 jam. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, 10 tikus diberi racun tikus merek X dan ditunggu sampai 1 jam. Tentukan H0 dan H1 untuk menguji pernyataan tersebut. Nah, di situ klaimnya apa? Nah, ada simbolnya apa? Nanti tinggal mencari lawannya apa. Terus next nomor 2. Rata-rata tinggi badan siswa kelas 12 adalah 155. Nah, klaimnya adalah 155. Nanti apa lambangnya di situ? Untuk menguji kebenarannya, dipilih 50 siswa secara acak lalu diukur. Tentukan hipotesis H0 dan H1-nya. Nah, jadi dari bahasa-bahasa soal ini kira-kira lambangnya apa ya? Tandanya apa ya? Harus bisa menentukan. Kalau udah bisa menentukan H0-nya, ingat H1 itu lawan dari H0. Kira-kira kalau udah tahu nih tandanya apa, lawannya apa. Oke, next. Nah, yang ketiga, mesin A dapat memproduksi barang rata-rata paling sedikit 15 unit per jam. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, mesin A diuji sebanyak 16 kali. Nah, tentukan H0 dan H1. Nah, jadi paling sedikit, ada kata paling sedikit di sana. Jadi kalau paling sedikit kira-kira apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi harus bisa kalian membahasakan dari bahasa soal itu ke dalam kalimat matematika. Kalau kalimat matematika itu enggak ada, oh mesin A dapat memproduksi barang rata-rata. Itu enggak ada, itu kalimat soal. Kalau kalimat matematika itu berupa angka atau berupa simbol-simbol. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk menentukan H0 dan H1? Ya udah selesai nih. Itu baru H0 dan H1. Itu baru langkah pertama ya. Tadi kan ada 5 langkah. Langkah kedua, ketiga, keempat, kelima nanti. Next 5. Next minggu depan. Untuk langkah kedua, ketiga, empat, lima. Ini langkah pertama dulu. Karena langkah pertama ini menentukan. Kalau langkah pertamanya salah, langkah ke bawahnya otomatis akan salah. Kalau kita salah mendefinisikan H0 dan H1, maka ke bawahnya otomatis akan salah kesimpulan yang akan kita tarik. Jadi itu langkah-langkah yang sangat penting. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk minggu depan, kalau Ibu nggak bisa ngajar, nanti sama Ibu Sela. Minggu depan itu
Berarti materinya taraf nyata sudah ya, tadi kan ada sekitar 5% atau 1%. Taraf nyata itu nanti di soal akan ditentukan. Langkah kedua itu otomatis. Nah, untuk langkah ketiga, nah itu minggu depan. Kapan menggunakan uji T, kapan menggunakan uji Z. Hanya ada dua, hanya uji T atau uji Z. Nanti ada kriterianya. Nah, nanti ada rumusnya juga. Kalau sudah ada rumusnya tinggal menghitung. Perhitungannya itu tergantung rumusnya kan. Baru nanti menentukan daerah kritisnya, daerah Z hitungnya di mana, kita tarik kesimpulan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Minggu depan bisa sama Ibu Sela, atau kalau Ibu masih bisa nanti Ibu usahakan untuk menarik kesimpulan. Materi kita terakhir selesai. Untuk ulangan udah Ibu bikin soalnya. Ibu yang bikin soal. Ada 20. Ada 20 soal. Itu siapa? Ada 20 soal sampai menentukan Z hitung atau T hitung. Itu aja sih. Nah, jadi sampai tapi kalian harus bisa cara menarik kesimpulannya seperti apa nanti. Oke. Nanti ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusnya, kriterianya. Cuman Ibu nggak tahu kalau nggak sama Ibu Sela lah. Nanti sama Ibu Sela. Materinya nanti sebenarnya materinya Senin Ibu berangkat. Minggu tuh Ibu berangkat loh, Senin Ibu ngurus di sana, nanti balik lagi. Nanti kalau sempat nanti, soalnya Ibu harus bikin PowerPoint-nya dulu.